Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tahta Alvina dari kelas 11 IPA 1 absen 30. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari fisika, yaitu fluida dinamis, yaitu tentang hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli itu? Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hukum Bernoulli. Yang dimana topik pembahasannya ada sejarah Bernoulli, fenomena yang mendasari ditemukannya persamaan hukum Bernoulli, persamaan pada hukum Bernoulli, dan yang terakhir adalah penerapan hukum Bernoulli. Sebelum kita menjelaskan tentang persamaan hukum Bernoulli, kita harus tahu dulu siapa sih Bernoulli itu dan kenapa dia bisa menemukan hukum Bernoulli. Kita cari tahu sama-sama yuk. Penjelasan yang pertama yaitu sejarah Bernoulli. Nah, bagaimana sejarah tentang Bernoulli? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kalian tahu nggak sih siapa pencipta dari atau penemu dari persamaan hukum Bernoulli? Namanya adalah Daniel Bernoulli, yang dimana lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, Republik Belanda, yang dimana ia adalah anak dari Johan Bernoulli, seorang ahli matematika di kota Groningen, yang dimana pada awalnya ayahnya menginginkan Daniel atau Bernoulli untuk bekerja di bidang bisnis. Namun, saat berkuliah dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut. Wah, cukup pintar sekali kan Daniel Bernoulli ini? Dan pada tahun 1718 hingga 1720, Bernoulli harus kembali menempuh pendidikan dokter pada tingkat sarjana dan dokter di Heidelberg, Salzburg, dan Basel. Padahal pada titik itu Bernoulli ingin mempelajari matematika, tapi Johannes tetap tidak setuju. Johann sepakat untuk sebatas mengajari Bernoulli tentang matematika dan fisika lanjutan secara pribadi. Fenomena yang mendasari dari penemuan persamaan atau hukum Bernoulli ini ditemukan pada tahun 1738, yang dimana Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan menjelaskan mengenai dasar teori kinetik dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk pengembangan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Johann dulu. Melalui penelitian tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat, di mana persamaan ini tertulis di samping, yaitu ada tekanan 1 ditambah setengah rho V pangkat 2 ditambah rho GH1 sama dengan tekanan 2 ditambah setengah rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2 atau ketinggian yang kedua. Untuk keterangannya adalah P adalah tekanan atau memiliki satuan Pascal, yang kedua adalah rho, yang dimana itu adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian ada V adalah kecepatan fluida, yang dimana kecepatannya adalah meter per sekon, yaitu G percepatan gravitasi dengan gravitasi yaitu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya itu dibulatkan menjadi 10. Kemudian H yaitu ketinggian. Nah, untuk gambarnya contohnya ada di samping nih. Kemudian untuk penerapan di hukum Bernoulli itu ada apa aja sih?
Oke, kita jelasin ya. Yang pertama adalah tabung pitot. Tabung pitot dapat digunakan untuk mengukur laju aliran udara. Tabung ini memiliki dua ujung pipa, yang dimana satu ujung pipa memiliki lubang yang menghadap aliran udara dan ujung yang lain memiliki lubang yang menyinggung aliran udara. Ini gambarnya ada di samping, kalian bisa lihat, dan mungkin kalian bisa juga kok melihat-lihat juga di internet untuk lebih jelasnya lagi. Yang kedua, kalian pasti tahu nih, yaitu cerobong asap. Di kartun atau di film-film pasti kalian sudah pernah lihat cerobong asap itu bentuknya seperti apa. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Itulah cara kerja dari cerobong asap. Kalian sudah tahu kan? Kemudian penerapan di hukum Bernoulli selanjutnya atau yang ketiga adalah tangki air bocor. Kalian pasti pernah lihat tangki air bocor atau tangki yang bocor itu seperti apa. Contohnya jika ada bejana yang berisi air, lalu bejana tersebut mengalami kebocoran pada jarak H atau di bawah permukaan fluida, maka kelajuan fluidanya sama dengan kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Untuk gambarnya bisa lebih jelas lagi kalian lihat di samping ini ya. Kemudian penerapan hukum Bernoulli yang keempat, yaitu gaya angkat pada pesawat. Kalian sering atau pernah nih naik pesawat. Gimana sih cara pesawat buat terbang? Nah, pada saat take off, pilot mengubah sayap menjadi bengkok ke arah bawah agar pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi sehingga tekanannya lebih rendah. Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, udara bisa mengangkat pesawat. Nah, itu penjelasan singkat tentang cara buat angkat pesawat itu kayak gimana sih? Atau tiba-tiba aja ngangkat sendiri guys? Enggak, ini tuh ada hukumnya, yaitu salah satunya adalah hukum Bernoulli. Selanjutnya, penerapan selanjutnya ini, di rumah kalian tuh banyak nyamuk gak sih? Nah, kalau ada nyamuk tuh biasanya kita ngapain sih buat nyapunya hilang? Salah satunya adalah obat semprot nyamuk. Kalian pasti sudah pernah lihat beberapa macam produk obat semprot nyamuk dari merek apapun itu. Nah, apa sih hubungannya dengan penerapan hukum Bernoulli ini? Obat semprot nyamuk yang dimana saat kamu menekan obat semprot nyamuk ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang yang berukuran kecil. Jadi nggak dengan segampangnya cairannya naik aja gitu, nggak, karena ternyata tuh ada hukumnya guys, ada penerapannya, ada persamaannya, yaitu adalah hukum Bernoulli. Nah, penerapan yang terakhir ini adalah pipa venturimeter. Pasti kalian agak asing ya dengan ini. Pipa venturimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuran aliran zat cair, yang dimana alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Nah, pipa venturimeter ini biasanya kalian dibuat pelajarin sih kalau di hukum Bernoulli. Jadi kebanyakan tuh pakai pipa venturimeter ini untuk penerapan di hukum Bernoulli. Jadi itu guys beberapa penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, itulah penjelasan dari hukum Bernoulli, dari sejarah Bapak Daniel Bernoulli saat kecilnya, saat sekolahnya, ayahnya, dan dia sekolah di mana aja, terus fenomena yang mendasari ditemukannya hukum Bernoulli juga, terus persamaan dari hukum Bernoulli nih. Tadi udah dijelasin, kalian bisa lihat juga tadi ada gambarnya juga, ada tulisan juga, kalian bisa mempelajari yang tersebut. Terus ada banyak sekali penerapan dari hukum Bernoulli, kalian bisa belajarinya.
di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi penyemprot obat nyamuk, kalian pasti selalu pakai kan kalau di rumah kalian. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang hukum Bernoulli. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.